Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Nah ini malam hari ya teman-teman. Maaf agak sedikit buram. Bukan sedikit lagi ya, pasti buram. Soalnya ini belum saya kasih penerangan ya, lampu baru di sudut itu saja ya. Jadi segini adanya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya supaya domba kita rakus makannya, lahap makannya, nafsu makannya jadi luar biasa. Walaupun dikasih pakan yang kurang bagus, tapi makannya itu wah mantap gitu ya teman-teman. Nah oke, kita akan melanjutkan video selanjutnya. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi menarik selanjutnya ya. Dan saya tidak bosan-bosan sampaikan terhadap teman-teman semua. Silahkan berikan komentar, masukan untuk perkembangan ternak saya ya. Bisa kita sharing juga ya. Gitu. Apalagi untuk senior-senior ya teman-teman. Yuk kita langsung saja untuk melihat ke video selanjutnya. Baik teman-teman, nah ini pemberian pakan terakhir ya di malam hari. Ini jam 9-an lah. Sesudah Isya kita kasih pakan terakhir di hari ini untuk ternak kita ya teman-teman. Nah melihat ternak yang makannya lahap itu mungkin menurut saya bisa menjadikan, bagi saya ya, bisa menjadikan refleksi ataupun jadi terapi ya teman-teman. Jadi tenang tuh dalam pikiran tuh. Beda kalau kita melihat ternak kita tuh makannya kurang bagus dan kurang lahap. Kita capek-capek ngarit terus makannya kurang lahap. Wah, bukan terapi lagi itu mah, bukan. Tapi bikin pusing aja gitu ya. Bikin tambah-tambah beban ya teman-teman. Tapi kalau lihatnya wah mantap gitu, ininya makannya walaupun ngarit kita capek, itu bakal terobati ya teman-teman. Mungkin bisa mengobati pikiran-pikiran yang lain juga ya. Nah di video kali ini kita akan berbagi terhadap teman-teman semua bagaimana domba kita supaya lahap makannya. Nah gitu ya teman-teman. Ini saya pemula sih, Pak, juga masih tahap belajar. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari sumber-sumber tertentu ya teman-teman. Dan saya juga aplikasikan atau saya pengen dibuktikan terhadap saya sendiri, pengen merasakan itu jadi seperti apa. Nah untuk yang pertama, ini versi saya ya teman-teman, menurut saya. Jadi supaya domba makannya jadi luar biasa itu, nafsu makannya, yang pertama mudah sih sebenarnya. Yang pertama kita harus punya rumput yang bagus. Itu kalau rumput yang bagus, domba pasti makannya wah lahap banget, langhap pokoknya semangat. Nah menjadi permasalahan, rumput bagus itu pasti ada di musim apa gitu, tapi pasti bakal nggak ada setiap musim kemarau atau musim apa gitu. Jadi nggak ada tuh rumput. Berarti kan itu nggak setiap waktu ya, nggak setiap musim. Kalau rumput setiap waktu pasti ada. Rumput mah bahasanya rumput pasti ada. Mau musim hujan, mau musim panas pasti ada. Tapi kalau rumput bagus musim panas ada atau tidak? Ada. Pasti kita mencarinya wah sangat memerlukan waktu gitu ya teman-teman. Kenapa ini? Coba lihat dulu. Oh iya bagus. Nah untuk mendapatkan rumput yang bagus itu di musim-musiman itu kita katakan susah lah gitu teman-teman. Terkecuali kita punya kebun sendiri. Nah kalau kita punya kebun sendiri lain ceritanya. Berarti kita udah luar biasa itu. Tapi mudah-mudahan saya doakan untuk teman-teman semua yang baru memulai ataupun kita sebut peternak pemula bisa semakin cepat gitu, perkembangannya bagus gitu teman-teman. Nah kalau kita nggak punya kebun gimana, kita harus cari gitu. Berarti kita yang pertama mungkin opsional yang pertama masuk, tapi tidak di setiap musim ya teman-teman. Terus opsi yang kedua teman-teman, ini kalau menurut saya nih yang sering saya pakai ya teman-teman, yang sudah saya buktikan juga, saya sudah merasakan.
Yang kedua itu pakai perangsang. Perangsang itu apa? Mungkin bisa obat juga bisa. Obat apa namanya? Obat yang dijual di toko-toko itu ya, kimia lah kita sebut. Tapi untuk kimia bagus juga sih, tapi mungkin ditakutkan namanya kimia pasti ada efek sampingnya ya. Kalau untuk itu mau pakan hewan, mau manusia gitu, untuk kimia pasti ada efek sampingnya. Tapi ini herbal teman-teman. Kita pakai pakan fermentasi ya. Pakan fermentasinya kita itu mau pakan fermentasi rumput, itu aku pakai pakan fermentasi yang dari gedebok pisang ataupun dari jerami, yaitu silakan teman-teman mau pakai yang mana, kemampuan yang sudah dimilikinya gitu. Kalau saya ini pakai pakan fermentasi yang pertama daun ini ya, gedebok pisang. Terus yang selanjutnya saya mencoba ke fermentasi rumput. Nah, di situ oke, mungkin yang pertama kali jadi belum mengenal pakan fermentasi, pasti biasanya kan kita pakai pakan rumput-rumputan semua gitu misalkan untuk peternak pemula. Terus kita kasih, tiba-tiba kita kasih pakan fermentasi, ya pasti kaget juga lah, ini apa gitu, baunya kayak gini, terus ini kayak seperti apa gitu. Jadi harus ada pembiasaan untuk pakai pakan fermentasi ya teman-teman. Pakan fermentasi ya silakan juga sih untuk pakan fermentasi apa aja. Tapi untuk saya itu yang sudah saya alami itu baru 2 ya. Pakan fermentasi dari gedebok pisang dan pakan fermentasi dari rumput ya teman-teman. Masalah pembuatannya mungkin di video sebelumnya kita sudah bicarakan, kita sudah singgung ya untuk masalah pakan fermentasi. Impactnya itu luar biasa untuk pakan fermentasi. Saya pernah membuktikan itu, kalau dilihat kayak gini ya, wah udah sering gitu. Nanti saya kasih juga ini juga tuh, lumayan lah. Rumputnya rumput yang seadanya, tapi makannya luar biasa. Bukan sulanjana, bukan odot, bukan pakcong. Kita rumput yang ada di pinggir-pinggir sawah yang disebut kita galangan, kita terus babadi itu teman-teman, seperti ini ya. Dan juga terhadap yang saya perhatikan kotorannya teman-teman. Kalau kotorannya pakai rumputan biasa itu hijau-hijauan, beraknya itu agak banyak. Nah kalau pakai fermentasi, walaupun saya itu hanya pakan tambahan ya, yang dihasilkan itu beraknya sedikit teman-teman, tapi yang kita lihat itu perkembangan tubuh lah. Sering dikatakan orang-orang 70% kalau pakai pakan fermentasi itu 70% terhadap tubuhnya, perkembangan tubuh, dan 30% itu terhadap beraknya ya, terhadap kotorannya. Itu terbukti emang benar. Jadi kotorannya berkurang ya. Oke, yang kedua itu pakan fermentasi ya teman-teman. Terus yang ketiga itu di minumannya. Mungkin ada sebagian yang tidak pernah ngasih minum ternaknya, mungkin ini ya, tapi berapa persen lah gitu kejadiannya, tapi pasti kasih minum. Ngasih minum biasanya pakai air biasa aja, ataupun pakai sedikit campuran dedak, atau pakai apa. Nah itu dia teman-teman, untuk dikasih minumnya itu kita harus pakai racikan teman-teman. Di minumannya biasanya saya pakai racikan cuma sederhana saja sih, air biasa, terus pakai dedak, terus pakai garam, terus tambahannya suka pakai SOC juga yang sudah kita racik juga tuh. SOC-nya enggak full, enggak original SOC ya teman, maksudnya gitu untuk diminumnya. Terus itu yang baru 3 itu. Dan untuk yang nomor 4 itu kita pernah gunakan tapi sekarang tidak ya, karena saya belum bisa membiasakannya, yaitu kita kasih di sini kayak wadah itu. Si wadah itu kita isi cairan air garam, dan di bawahnya wadah itu kita bolongin jadi kayak menetes gitu teman-teman. Jadi si domba tuh kalau yang udah mengerti, pas mau makan itu ataupun pas mengendus itu
si domba langsung ke posisi tempat itu ya. Jadi ngejilatin ya gitu, kayak bukan minum sih, lebih ngejilatin. Jadi itu tuh merangsang untuk nafsu makan ya teman-teman. Saya dulu pernah pakai, tapi saya belum bisa membiasakan dombanya dan belum bisa mengefektifkannya ya teman-teman. Itu yang nomor 4 ya. Terus yang nomor 5, itu balik lagi ke nomor 1, yaitu pakan yang bagus. Tapi di yang nomor 1 itu pakan yang bagus di rumput, dan untuk yang nomor 5 itu adalah pakan yang lumayan ada harganya, yaitu pakai konsentrat ya. Kalau pakai konsentrat insya Allah untuk domba-domba langsung lahap, tapi perlu pembiasaan juga sih sebenarnya teman-teman. Saya juga belum pernah sih, saya selama ini belum pernah pakai konsentrat karena keterbenturan biaya. Jadi saya lebih menekan angka pakan ya teman-teman. Jadi yang bisa saya manfaatkan saja dengan biaya yang murah ya gitu teman-teman. Nah mungkin di video kali ini ada 5 yang saya alami, bukan yang alami ya, yang saya ketahui, dan 4 yang pernah saya alami, 1 belum saya alami, yaitu dengan pakan konsentrat. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman semua, bisa menjadi ilmu, dan silakan bisa diaplikasikan terhadap ternak-ternak semua. Mudah-mudahan ternak-ternak teman semua bisa lebih membahagiakan kita ya sebagai yang memeliharanya, supaya menjadikan terapi, meringankan beban pikiran kita gitu. Melihat tuh jadi enak teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe juga untuk menantikan video selanjutnya, dan bisa juga saling sharing, bertukar pikiran, dan saya juga tidak bosan-bosan untuk teman-teman yang mau mengomentari. Silakan, apalagi itu bentuknya masukan untuk perkembangan channel saya, silakan saya tunggu ya teman-teman. Yuk sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.